Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sahabat, kali ini saya akan membahas atau share tentang obat herbal alami yang berkhasiat manjur untuk kesembuhan Anda. Tapi kalau Anda rutin dan tentunya adalah semangat dan jangan pernah mengeluh tentang keadaan Anda dan harus menjaga tiga pola pikir, pola makan, dan pola hidup Anda. Iya, sahabat, kita lanjut. Nah, eh, di video sebelumnya kemarin saya pernah membahas tentang GERD, tentang makanan dan sayuran yang harus dikonsumsi oleh penderita asam lambung dan amalan-amalan yang bisa kita istiqomahkan untuk kita supaya kita mendapatkan kesembuhan, dimudahkan jalan untuk sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini saya akan share tentang obat-obat herbal alami untuk kesembuhan lambung kita. Ya, sahabat, ada beberapa herbal alami yang pernah saya gunakan dulu, karena pertama saya kan sudah berobat ke dokter tapi belum ada perubahan, dan kayaknya fisik saya ini apa ya, bukannya saya tidak uh, mau untuk terus mengkonsumsi obat dokter, tapi ada rasa kekhawatiran karena banyak sekali efek-efek yang akan ditimbulkan karena udah lama saya minum tapi belum ada perubahan. Jadinya saya berusaha untuk stop dan berganti ke obat herbal. Obat herbal pun banyak yang pernah saya gunakan, sampai jutaan, yang mahal-mahal sekali harganya. Ada yang satu itu aja hampir 200, 150 yang satu. Terus bukan satu yang saya gunakan, banyak sekali yang sudah saya gunakan. Yang satu macam ada sampai berapa botol, yang lain lagi belum madu, belum keju bajaka, banyak sekali sampai jutaan habisnya tapi belum ada perubahan. Ya, akhirnya saya beralih ke herbal alami yang betul-betul herbal, yang belum diolah. Yang pertama saya pakai adalah uh, temulawak. Nah, ini temulawak ini saya gunakan ketika saya belum sarapan. Nah, saya gabung dengan jahe, atau kadang dengan kayu manis, atau kadang dengan serai. Saya masak dia gabung dengan gula merah, dan setelah agak-agak dingin sedikit baru saya gabung dengan saya taruhkan 1 sendok madu. Itu yang pertama ya, herbal alami yang pertama saya gunakan. Nah, saya seling lagi 1 minggu lagi, saya ganti lagi dengan serai terus sama gula merah sama madu, itu saya gunakan. Nah, selanjutnya lagi minggu depan lagi saya kadang gunakan jeruk nipis dicampur dengan garam Himalaya dan madu. Makanya saat kita sakit itu saya banyak sekali menghabiskan madu, karena ketika saya bangun saya harus minum 1 sendok madu untuk tenaga saya dan supaya saya tidak muntah, karena kita biasa pagi-pagi itu linglung, lemas, mau muntah, mual. Itu yang wajib dah, itu keadaan rasa yang wajib kita rasakan kalau kita sedang parah-parahnya asam lambung, ya sahabat. Setelah itu saya gunakan juga air nira. Nah, air nira ini saya rasakan ada perubahan ya, tenaga saya saya tidak lemas lagi. Nah, itu yang saya gunakan dulu. Terus air kelapa. Nah, air kelapa biasa jangan minum pagi-pagi atau sebelum kita makan. Kalau teman-teman yang masih GERD, terus yang masih panic attack, yang sering overthinking, jangan minum air kelapa sebelum makan, karena efeknya jantung kita akan berdebar, kadang kita terasa sesak, itu efeknya.
tapi minumlah setelah makan. Itu akan menetralkan lambung kita. Makanya saya biasa kalau makan apa yang misalnya dikasih cabai satu atau apa gitu, saya biasa pesan air kelapa muda, dan alhamdulillah itu bisa menetralkan lambung kita dan kadang mengurangi rasa sakit kepala kita ya sahabat. Selanjutnya yang saya gunakan ini berdasarkan pengalaman ini ya, ini saya share berdasarkan pengalaman saya supaya ini sebagai rujukan bagi teman-teman yang masih mengalami asam lambung tinggi. Semangat ya. Selanjutnya saya gunakan adalah minyak zaitun. Nah, bagi teman-teman ya yang masih merasa asam lambung parah, jangan minum atau goreng makanan dengan minyak biasa. Karena kita yang mengalami penyakit lambung tidak boleh makan atau makanan bahan dari yang berlemak-lemak seperti daging, terus apa ya yang berlemak-lemak gitu kan. Pokoknya ya ini daging tadi kan, terus minyak, apalagi daging yang ada lemak-lemaknya itu usahakan. Karena kalau kita sering konsumsi daging, lambung kita masih sakit, dia tidak bisa akan mengunyah makanan yang ada dalam lambung kita. Dia sulit untuk mencerna karena dia lagi kurang sehat ya. Apalagi sama dengan kalau gigi kita sakit, kadang belum lembut makanan sudah kita telan. Kenapa? Karena gigi kita sakit. Begitu juga lambung, itu yang akan membuat dia sakit karena daging itu agak lama untuk lembutnya ya sahabat ya. Nah, kalau ingin Anda makanan yang digoreng, ganti menggorengnya dengan minyak zaitun ya. Minyak zaitun itu tidak lama lagi dia akan melancarkan pencernaan kita. Makanya bagi teman-teman yang kadang uang air besarnya belum bisa normal, usahakan untuk minum minyak zaitun sebelum makan, 1 sendok makan minyak zaitun. Ketika bangun juga 1 sendok makan minyak zaitun ya sahabat. Nah, selanjutnya yang saya gunakan adalah juga pati Garut ya sahabat. Pati Garut ini saya rasakan sangat berperan sekali untuk kesembuhan saya. Apalagi untuk waktu saya GERD, saya biasa sarapan dengan pati Garut pagi-pagi. Sebelum sarapan dengan nasi, saya selalu sarapan dengan pati Garut. Bisa Anda pesan online dan bisa Anda buat buat bubur pati Garut. Misalnya Anda hangatkan air, terus dicampur dulu pati Garutnya sama air dingin. Sudah dicampur baru dituangkan air hangat, nanti kayak bubur jadinya. Nanti saya akan buat video cara membuat obat herbal alami atau untuk menetralkan lambung atau untuk menyembuhkan lambung kita. Nah, itu obat-obat herbal yang pernah saya gunakan. Kanji sudah, sagu sudah, apa kata orang itu sudah saya pakai. Dan saya tidak tahu herbal mana yang berhasil menyembuhkan lambung saya, karena banyak sekali paduan antara herbal itu saya selalu melihat video dokter siapa namanya ya, Z Akbar apa namanya itu saya selalu pantau lihat videonya, dan banyak sekali orang-orang yang sembuh karena menggunakan rimpang-rimpang seperti jahe, seperti kunyit putih ya. Saya juga gunakan kunyit putih seperti temulawak itu ya dia gunakan. Dan tapi saya tidak cocok dengan jahe karena bikin saya berasa panas. Nah, kita cocok-cocokkan, misalnya 3 bulan ya, 3 bulan belum ada reaksi, pindah ke herbal alami yang lain. Banyak sekali obat herbal alami yang bisa Anda gunakan. Yang penting kita jangan overthinking,
tumbuhkan keyakinan pada diri kita bahwa insya Allah kalau Allah berkehendak kita pasti sembuh. Kita minta jalan kepada Allah, insya Allah Allah akan memberi jalannya. Anda misalnya bertemu melihat video ini juga, dan ini jalan untuk Anda sembuh, ini juga Allah yang menentukan jalannya. Ya, Anda sembuh dengan herbal itu, dengan Anda akan Allah akan menuntun Anda untuk menemukan herbal itu. Misalnya Anda sembuh dengan dokter, ada peran Allah di sana. Allah yang akan membimbing kamu untuk bertemu dengan dokter. Dokter itu adalah jalan untuk kesubuhan kamu yang sudah ditujukan Allah kepada kau. Intinya kita husnuzon terhadap Allah. Allah lah yang menyembuhkan kita. Kita hanya berusaha ikhtiar, dan setelah itu tawakal. Setelah tawakal kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada rasa pasrah di hati kita, kita akan ikhlas dari doa menerima itu semua. Dan kita tidak lagi suuzon terhadap diri kita, terhadap orang lain, dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.